Sebelum kalian menonton video ini, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sekeluarganya, sahabatnya, pengikutnya sampai kepada kita para umatnya. Kajian kita di sore hari ini tentang 4 penyebab orang masuk ke dalam neraka sakor. Dalam Al-Quran surah Al-Mudaththir dari ayat 38 sampai ayat 48 Allah nyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin bima kasabat rahina illa ashabal yamin fi jannati yatasaalun anil mujrimina ma salakakum fi sakor. Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidi wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atanal yaqin. Yang artinya setiap manusia itu akan mempertanggungjawabkan dari semua perbuatan yang dilakukannya, kecuali mereka yang berada di sebelah kanan. Mereka akan ditempatkan di dalam surga dan mereka berdialog tentang orang-orang yang durhaka. Apa yang menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka sakor? Para penghuni neraka sakor menjawab, qalu, mereka berkata, lam naku minal musallin. Kami dulu tidak mengerjakan sholat. Walam naku nut'imul miskin. Dan kami tidak memberikan makan kepada orang-orang miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Dan dulu kami selalu berkata dengan perkataan-perkataan yang batil dengan orang-orang yang berkata batil. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami mendustakan terhadap hari kiamat. Hatta atanal yaqin, sehingga datang hari kematian. Dari ayat ini dapat diambil pelajaran bahwa ternyata 4 penyebab mereka masuk ke dalam neraka sakor. Yang pertama adalah karena mereka tidak melaksanakan sholat. Padahal sebagai seorang muslim, sholat adalah ibadah yang paling utama. Bahkan yang menjadi tiang agama buat kita. As-sholatu imaduddin. Faman aqomaha faqad aqomaddin, wa man tarokaha faqad hadamaddin. Sholat juga yang menjadi pembeda antara seorang muslim dengan seorang non-muslim. Al-farqu bainana wa bainal kafir as-sholah. Pembeda antara kami dengan orang-orang kafir adalah sholat. Bahkan sholat itu pula lah yang pertama nanti akan dihisab oleh Allah di hari kiamat. Awwalu ma yuhasabu bil abdu as-shalah. Yang pertama nanti dihisab di hari kiamat adalah sholat. Dan orang yang melaksanakan sholat, maka dia telah beruntung dan telah sukses. Tapi sebaliknya, mereka yang meninggalkan sholat, maka mereka rugi dan celaka. Itu penyebab pertama orang masuk ke dalam neraka sakor. Perjanjian antara kita dengan Allah itu pun ada di dalam sholat. Karena pada saat kita sholat, kita menyatakan perjanjian dengan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bahkan di awal dalam muqaddimah sholat kita, doa iftitah kita mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku adalah hanya untuk Allah
Tuhan semesta alam. Yang kedua, yang menjadi penyebab orang itu masuk ke dalam neraka Sakor adalah lam naku nut'imul miskin. Tidak memberikan makan kepada orang miskin. Padahal orang yang memiliki sifat kasih adalah orang yang memiliki sifat peduli. Orang yang memiliki sifat kasih adalah orang yang memiliki sifat empati. Melihat saudaranya ada dalam kesusahan, ada dalam kekurangan, ada dalam kelaparan. Tapi dia tidak punya peduli dengan itu. Mereka mampu untuk membantu, tapi tidak digunakan untuk membantu saudaranya yang susah. Karena itu, sekali lagi, penyebab yang masuk ke dalam neraka Sakor adalah karena mereka tidak memberikan makan kepada orang-orang miskin. Allah Subhanahu wa Ta'ala padahal sudah berjanji akan menolong semua umatnya yang mau menolong saudaranya. Allah akan melapangkan jalan bagi orang yang mau memberikan kelapangan kepada saudaranya. Dan yang ketiga, penyebab mereka masuk ke dalam neraka Sakor itu adalah kunna nakhudu ma'al khaidin. Kami selalu membicarakan perkara-perkara batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya. Mereka yang tidak menggunakan waktu untuk berzikir. Mereka yang tidak menggunakan waktu untuk membaca Al-Quran. Tapi justru menggunakan waktu yang ada untuk berbicara hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Ngobrol, kalau kata orang Cibinong bilang, ngalor ngidul, ngulon ngetan. Ya, berbicara ke sana kemari, yang tidak ada juntrungannya, malah kadang-kadang yang dibicarakan adalah perbuatan maksiat atau perbuatan dosa. Seperti ghibah, namimah, fitnah, dan dia mengucapkan kata-kata yang tidak ada manfaatnya. Dan yang keempat, penyebab dia masuk ke dalam neraka Sakor, ternyata wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Kami mendustakan terhadap hari pembalasan. Dia tidak percaya dengan hari pembalasan. Dia tidak percaya dengan adanya hari kiamat. Dia tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan. Dia tidak percaya dengan adanya hari pembalasan, bahwa setiap amal yang dilakukannya akan memperoleh balasan dari apa yang dikerjakan. Padahal sekecil apapun perbuatan yang kita kerjakan, Allah akan membalasnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, Allah akan perlihatkan kebaikannya dan Allah akan berikan pahalanya. Tapi sekecil apapun kesalahan yang dia lakukan, Allah akan perlihatkan kesalahannya dan Allah akan balaskan kesalahannya tersebut. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari 4 perbuatan tersebut. Dan mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tergolong orang-orang yang solih, orang-orang yang beruntung, yang masuk dalam golongan sebelah kanan, yang tidak akan mendapatkan kebinasaan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.